terkait mengenai lulusan dari Kesling. Itu kan sebenarnya mungkin Pak Arief juga tahu, karena ini yang Bapak bicarakan tadi itu lulusan dari Poltekkes saja atau dari Kesling keseluruhan di FKM, di mana yang lain-lain lah, Stikes dan lain-lain. Karena nampaknya ini kan sama, kita punya ilmu yang sama dan bekerja bersama. Bagaimana kalau kita bekerja samanya itu tidak hanya Poltekkes, Pak, gitu yang pertama ya. Kemudian artinya masih ada 30% tempat kosong untuk Kesling itu sebenarnya itu juga apakah hanya untuk lulusan Poltekkes atau untuk lulusan Kesling yang dari fakultas-fakultas atau Stikes. Kemudian saya setuju dengan satu desa satu sanitarian. Intinya orang-orang Kesling atau orang-orang kesehatan masyarakat itu mestinya memang dia keluar, dia tidak di dalam puskesmas tetapi mencari masalah di masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah Pak, mungkin ada kaitannya dengan pestisida tadi Pak. Jadi pestisida diketahui menyebabkan banyak penyakit ya, di antaranya kanker dan lain-lain, dan angkanya sangat tinggi. Apakah bisa nanti ada program yang memang tugasnya dari sanitarian itu juga keluar Pak. Jadi mencari masalah yang ada di masyarakat apa, termasuk tren angka kesakitan apa yang meningkat sehingga kita nanti akan lebih bisa menyelesaikan masalah. Artinya ada yang kerjaannya mencari masalah, misalnya kemudian dilingkan dengan di perguruan tinggi atau Stikes atau Poltekkes untuk bisa menyelesaikan masalah ini dibahas. Jadi ada link and match antara perguruan tinggi, pekerja di lapangan, karyawan di lapangan, dan masalah yang bisa diselesaikan untuk menyelesaikan bangsa ini. Akan Pak, matur nuwun sangat. Oke, langsung ya Pak Pamin. Ya, baik Bu Nur. Jadi memang kalau untuk bekerja di puskesmas itu sebenarnya tidak terbatas dari prodi Kesling lulusan Poltekkes ya. Nanti mungkin Pak Warif memang di puskesmas itu kan minimal D3 ya. D3 kemudian nanti tinggal ya kalau PNS saya tidak hafal itu PNS persyaratannya apakah minimal D3 atau kalau D4 atau S1 itu nanti saya tidak begitu tahu soal lulus ujiannya PNS tadi ya. Ya sebenarnya tidak harus dari Poltekkes saja, tapi bisa juga dari kampus-kampus lain ya. Kemudian tahun lalu kami bekerja sama juga dengan Poltekkes itu 2 tahun lalu ya Pak Asep ya, atau tahun lalu saya lupain. Tahun lalu kami dengan Poltekkes juga, tapi juga dengan 3 universitas ya waktu itu terkait dengan kajian ilmiah dan kajian referensi untuk air minum ya, itu dengan 3 perguruan tinggi, ITB, kemudian IPB dan UI ya, yang waktu itu kita seleksi lah. Tapi dengan Poltekkes memang waktu itu kegiatannya adalah pendampingan padat karya tunai desa ya, dengan 27 prodi Kesling. Jadi itu kami kalau untuk puskesmas sebenarnya tidak hanya dari Poltekkes saja ya, tapi nanti lihat persyaratannya saja. Kemudian terkait dengan pestisida sanitarian, jadi ya itu tadi yang usulan saya, seandainya menjadi suatu desa binaan yang akan diisi oleh PBL-nya dari, saya belum tahu nanti dengan kampus itu model PBL seperti apa, apakah nanti bisa saja ya kami harus membuat model dulu ya sebelum menjadi suatu banyak. Di situ ada kan biasanya kalau unsur PBL itu ada menemukan masalah. Identifikasi. Ya, kalau di kedokteran itu biasa dulu tingkat 1 untuk yang sifatnya sederhana, tingkat 2 yang sudah lebih, dan tingkat 3 lebih kepada pengobatan, tingkat 2 itu diagnostik. Jadi mungkin tahapannya seperti itu. Ya bisa saja nanti terkait dengan Kesling tadi, bagaimana dia menemukan masalah di wilayah itu, apakah nanti terkait dengan pestisida, apakah terkait dengan yang lain, tapi juga itu kan sifatnya pengembangan dari program studinya ya.
nanti dari program kami di Kesling memang ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan STBM, ya STBM, tapi juga ada yang penambahannya, misalkan terkait dengan limbah itu kan nanti terkait dengan juga dengan pestisida ya, menjadi satu sistem di STBM. Saya rasa itu memang harusnya menjadi yang kita susun itu rencana di semester berapa sih yang istilahnya menemukan masalah, kemudian mencari jalan alternatif keluar masalah di semester berapa, ini yang harusnya disusun. Atau mungkin sudah ya, di Poltekkes mungkin sudah, nanti tinggal sudah bagaimana. Di FKM ya, juga sudah. Kerjasama nanti yang kami coba sinkronkan ya dari sisi. Dengan sinkronisasi aja, Pak. Sinkronkan saja. Ini yang menurut, ini PR saya sebenarnya 2 tahun yang lalu, tapi ya kadang-kadang anggaran itu kan naik turun, dan saya berharap sebelum saya pindah ini sudah ada juga. Amin. Jangan pindah, Pak. Jangan pindah. Saya masih punya atasan. Di atas langit ada langit, Bu. Langit Sabtu. Ya, baik. Ya, makasih Pak Amin. Ya, terima kasih Pak. Ini barangkali Prof. Arief untuk bisa menambahkan apa yang ditanyakan Bu Endah dan ditanggapi oleh Pak Direktur. Prof. Arief. Terima kasih Pak Armin, kemudian Pak Direktur. Ini kok ceramahnya seperti kayak ceramah wadah ini. Jadi kalau ada haji wadah, ada kuliah wadah begitu ya. Jadi kalau ada kuliah atau ceramah wadah itu biasanya air mata yang turun begitu ya, terharu begitu. Jadi intonasi Pak Direktur itu memberikan rasa haru karena spiritnya untuk Kesling itu harus bersambung dan berlanjut. Baik Bu Endah, sejawat kami di ESA dan lalu bertemu tentang kesehatan lingkungan, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa semua punya kesempatan yang sama untuk bekerja, terutama dalam kaitan program kesehatan lingkungan, baik itu di Pasyankes maupun juga di rumah sakit atau puskesmas. Karena ada menyebut Permenkes 13 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas dan Permenkes 7 2019 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah, dalam hal Permenpan, kita itu sangat berpedoman kepada Undang-Undang 36 2014, di mana Undang-Undang 36 2014 itu menyebutkan tentang kelompok tenaga kesehatan. Sehingga dalam kelompok tenaga kesehatan tersebut, diantaranya kelompok tenaga kesehatan lingkungan, jenisnya sanitasi lingkungan, entomologi, dan mikrobiologi. Dan kemudian kami diundang oleh Undang-Undang 36 2014 pasal 44, di mana setiap jenis tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik dan pelayanan wajib memiliki STR. Sehingga, tanda kutip, ahli yang kebetulan kami diminta menjadi amanah melayani sanitarian, itu mendapatkan STR-nya karena vokasi. Sehingga mendapatkan hal itulah menjadi STR, dan STR itu diperoleh sebagai jawaban dari pasal 21, yaitu setiap mahasiswa vokasi dan profesi yang mengakhiri pendidikannya wajib UKOM sesuai perintah dari Permendikbud 2 2020. UKOM-nya sekarang disiapkan exit exam. UKOM itu untuk mendapatkan Serkom dan Serkom sebagai bagian daripada STR. Sehingga yang ada pada tenaga kesehatan yang ada di pasal 11, di mana pasal 11 itu menyebutkan kelompok tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, kemudian ada apoteker, kemudian ada kesmas, ada kesling, ada gizi. Nah, yang ada pada kami ini terlihat bahwa di pasal 11 tersebut terlupakan yang terkait pada akademik. Akademik itu ada kesmas, sementara ada kesling, kemudian ada gizi dengan nutritionist dan dietitian. Namun dalam kelompok kesling ini yang ada adalah entomologi, sanitasi lingkungan, mikrobiologi kesehatan. Sehingga kami bisa mendapatkan STR itu karena vokasinya.
Sementara dalam Permenpan itu kami memperjuangkan agar sejawat-sejawat saudara kami semua yang di Kesling itu bisa masuk dalam hal kesempatan CPNS itu melalui pengangkatan pertama, seperti sebagaimana kami kalau misalnya ada dokter pendidik klinis kemudian menjadi dosen. Ada satu hal di dalam Perpres 37 2019 tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian ada berdasarkan okupasi, ada berdasarkan keilmuan. Seperti misalnya dokter, secara profesional keilmuan akan mendapatkan jabatan fungsional sebagai dokter. Tapi ketika mau masuk menjadi jabatan fungsional dokter pendidik klinis sesuai dengan Permenkes 1062 2010, maka ia harus mempunyai fungsi, yaitu fungsi pelayanan yang lebih besar 60%, fungsi pengajaran 30%, fungsi pengabdian 10%. Tapi apakah dia akan bisa otomatis menjadi dosen? Dia akan menjadi dosen sebagai bentuk fungsional okupasi. Berarti harus ada pertama, dia punya fungsi pengajaran 60%, kemudian pelayanan 30%, kemudian pengabdian 10%. Sehingga otomatis hal tersebut harus disebut namanya impasing. Jadi semua orang yang mempunyai fungsional keilmuan bisa menjadi dosen dengan tanda kutip sudah mempunyai pengalaman masa kerja sebagai dosen, pengajarannya, kemudian pangkat akademiknya. Begitu juga dengan yang namanya jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan. Ketika dia mulai masuk sebagai CPNS, maka pada saat dia akan masuk untuk pengangkatan tersebut, maka diperlukan yaitu yang namanya dia mempunyai pengalaman untuk bekerja di program kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan dan juga mempunyai sertifikasi yang diketahui oleh instansi pembina dan sertifikasi oleh kemampuan daripada konsil dan OP. Jadi sesungguhnya ada hal yang tidak ada perbedaan, tapi karena namanya Permenpan tersebut, maka Permenpan tersebut rujukannya adalah undang-undang, kira-kira seperti itu. Kira-kira demikian Bu Endah, dan tentu sangat menarik ini Pak Parmin dalam diskusi ini. Mudah-mudahan Hakli sudah bekerja sama dengan Undip dan Undip sudah menyusun satu rancangan dan kita juga sudah, ini ada webinar nanti dalam hal diklat maupun juga tentang sosialisasi, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kerjasama dengan Hakli salah satunya adalah memberikan stimulus kepada masyarakat, bagaimana masyarakat tidak dimanjakan dengan ketergantungan, tapi dia bangkit dengan kemandirian sebagai masyarakat pertarungan yang tangguh dengan memberikan intervensi sosial di tengah pandemi COVID. Hari ini kita akan menembus 100.000, tapi bukan persoalan 100.000-nya. 88.162 kasus pada pagi ini menunjukkan bahwa ada satu hal yang kita terlibat, ada pergeseran di mana sudah tidak lagi berada di lokus-lokus masyarakat, dia sudah berada di tempat kerja, dia sudah berada di tempat umum, dia sudah berada di wisata, dan hasil penelitian Alvaro Research bahwa masyarakat setelah pandemi ini dia akan melewati, bukan berbicara pada perilaku hidup bersih sehat, PHBS itu hanya pada urutan ketiga dari bawah, tapi yang paling ada adalah mereka akan mengekspresikan selama 3 bulan pengangguran yang tidak kentara sebagai WFH, yaitu berada di tempat umum, kemudian yang kedua adalah belanja wisata, yang ketiga adalah bekerja. Otomatis dalam hal ini, maka terpulang 60% potensial risk terhadap penyebaran COVID, tidak bisa tidak adalah sanitarian, kesehatan lingkungan, untuk melakukan satu disiplin yang itu adalah senjata terakhir kita, karena semuanya sudah diberikan oleh Pak Imran dalam bentuk protokol kesehatan oleh kementerian lain, namun akhirnya rumah kebersamaan untuk sehat itu ada pada masyarakat dalam disiplin.